Doain tahun ini hamil juga ya kak. Amin ya Allah. Makasih, mudah-mudahan ya. Amin. Kalau promilnya aku itu guys, aku itu minum Blackmores Ivolic. Jadi aku minum itu mm, sebelum nikah. Sebelum nikah sih kalian boleh minum ya. Untuk persiapan juga boleh. Blackmores Ivolic, Blackmores Ivolic, yang Ivolic ya, inget ya. Yang Ivolic bisa diminum. Dia itu bisa diminum sebelum hamil. Sebelum hamil dan sesudah hamil nanti bisa ganti lagi Blackmoresnya gitu. Jadi yang Ivolic itu memang khusus untuk program hamil. Habis itu aku minum susu Prenagen yang Essensis gitu loh guys. Prenagen Essensis itu. Terus aku juga minum, pokoknya bangun tidur aku minum Prenagen Essensis itu, susu itu. Jadi aku minum itu memang sebelum hamil ya. Habis itu aku sesudah bangun tidur aku minum susu Prenagen Essensis itu. Terus habis makan pagi itu aku minum Blackmores Ivolic. Nah habis itu aku juga minum itu, tapi kadang-kadang juga sih aku minumnya ramuan cinta itu loh guys. Ramuan cinta, jadi kayak serai, lengkuas, kunyit, nah kayak gitu-gitu kalau kalian mau bikin sendiri. Tapi kalau kalian pengen beli langsung jadinya itu mereknya ramuan cinta, ramcin gitu. Aku nyoba itu, tapi cuma jarang-jarang sih, soalnya aku nggak suka sama baunya itu loh. Minum itu terus dalam waktu berhubungan ya, apalagi pengantin baru kayak aku gitu, harus kompak gitu, sama-sama kompak suami istri. Jadi bener-bener ngitungin harinya, masa suburnya. Kalau misalnya nggak pengen ngitung masa subur sih, maksimal berhubungan itu 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dan itu pun biasanya kalian harus ngikutin ke masa subur. Kalau aku ya ngikutin di masa suburnya suami. Berhubungan itu di jam tertentu. Dari subuh jam 4 sampai jam 9 pagi. Pokoknya kalian bisa berhubungan di jam itu. Jam 4 subuh sampai jam 8 apa jam 9, pokoknya itu. Udah deh kayak gitu doang. Tapi kalian bisa konsultasi ke dokter dulu guys. Dan sebelum nikah aku juga udah konsultasi, maksudnya ada gangguan gak di rahim aku tentang kesehatan atau apa segala macam, dan ternyata alhamdulillah nggak ada gitu. Dan kata dokter enggak kok, aman-aman aja, tinggal insya Allah cepat udah bagus gitu. Maksudnya rahimnya juga apa semuanya bagus, cuma ya nunggu sedikasinya sama Allah gitu kalau katanya dokter. Sekarang mau 2 bulan. Kenal ke Diva Devi enggak kak? Enggak mbak. Siapa itu? Lancar sampai lahiran ya mbak, amin. Makasih ya. Kece kenapa sih masih hamil muda kok udah sering manggung? Jadi ini ya, aku mau klarifikasi ya. Nggak ada yang nggak pengen istirahat gitu loh guys, apalagi aku kan posisinya masih hamil anak pertama dan hamil muda gitu kan. Jadi bener-bener pengen banget buat istirahat gitu. Maksudnya nggak ngambil job atau nggak mau kerja gitu loh. Tapi masalahnya orang kan yang ngundang kita udah ngundang aku kan sebelum aku hamil tuh gitu. Dan apa ya,
Iya, kalau misal tuan rumahnya itu bisa diajak kompromi, misalnya ya, Ayo saja bisa nggak bu kalau misalnya nggak ikut gitu. Dan kebanyakan mereka mintanya ikut guys ya. Jadi mau tidak mau, em, profesional dia ikut gitu. Terus apa ya, kan rentan tuh di atas kendaraan, di atas mobil hampir 24 jam kan, ke lokasi sini pindah lagi ke sana pindah lagi ke sini gitu, rentan banget, sama-sama takut sih gitu. Makanya sekarang tuh diakali sama suami kan. eh jadi aku dibawain supir pribadi, jadi aku nggak bareng, berangkatnya tuh nggak bareng Mas Fajar. Jadi kalau misalnya kita bareng nih, semuanya pada telat dong kan, aku lagi hamil jadi nggak bawa mobilnya, nggak bisa ngebut-ngebut, nggak bisa keras-keras ngebanting-banting gitu, harus bener-bener pelan gitu. Jadi kalau misalnya aku bareng sama Mas tuh pas nanti telat dong, sama-sama telat semua. Jadi biar aku kadang yang berangkat duluan tapi di tengah jalan udah disalip sama Mas Fajar kayak gitu, dibangun supir pribadi mobil sendiri. Jadi biar iya, jalan tengahnya udah di situ guys. Sempat sih kemarin pas tuan rumahnya tuh bilang kayak gini, "Hmm, Mbak Ica jangan sering capek-capek ya, jangan sering job dulu, jangan ngambil job dulu, jangan sering manggung dulu gitu." Terus aku bilang, terus aku nyaut gini, "Emangnya mau bu kalau misalnya tanpa saya?" Aku bilang kayak gitu. Terus tuan rumahnya langsung menang. Kalau aku sih pengennya ya istirahat guys, cuma ya gimana, udah resikonya, udah tanggung jawab kan gitu. Kok jarang bikin story kak? Iya, soalnya aku mual-mual guys. Intinya selama aku nikah ini emang nggak ada, nggak apa ya, nggak ikut KB, dan nggak pengen nunda-nunda juga kehamilannya. Jadi emang bener-bener ini loh, apa, pengen gitu, pengen cepet-cepet punya anak. Soalnya gini guys, aku sama suami tuh mikirnya gini, alhamdulillah kerjaan udah ada. Ya meskipun kerjaan kayak gini kan gak selamanya gitu kan. Terus ya bisnis alhamdulillah udah ada. Em, Tempat tinggal udah ada, kendaraan udah ada, dan kesiapan kita lahir batin insya Allah kan udah siap. Kita juga kenalnya udah lama gitu kan. Terus apa lagi yang mau ditunggu gitu loh kalau bukan anak gitu. Jadi memang sepengen, aku suka anak kecil, Mas Fajar juga suka anak kecil, jadi ya sama gitu loh guys. Memang pengen pengen banget punya anak. Tuh aku keluar air mata terus guys, kenapa ya? Pipinya kayaknya bakat Kaica ada di acting deh. Kalau dinyanyi sepertinya butuh dilatih lagi. Iya bener guys. Jadi mau dibilang penyanyi tuh aku malu dibilang penyanyi. Kenapa? Karena suara aku ya seperti ini. Aku cuma, kalau katanya orang Madura tuh kan bejreh doang. Suaraku ya udah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa, nggak apa ya, nggak tahu nyanyi gitu, ya udah kayak gini. Aku mengakui itu. Memang karena basicnya aku memang bukan penyanyi, cuma karena udah terlanjur terjun nyoba dan ternyata digemari,
ya udah terjun sekalian gitu, kalau kata orang Madura, sanisan baca mandi sakale. Ya, kalau nggak suka sama suaraku ya nggak usah ngundang, nggak usah ini. Iya, yang ngundang yang suka sama aku aja. Paling yang suka bukan karena suaraku, paling cuma suka sama lagunya doang, ya kan? Emang aku nggak punya bakat di nyanyi, guys. Cuma karena udah terlanjur doang, menang pecер. Udah. Sehari kalau nggak lihat storynya Kak Aisyah dan Kak Fajar gimana gitu katanya. Iya guys, lagi mual-mual sekarang, jadi apa ya, megang handphone tuh kayak ya udah cuma megang scroll scroll TikTok doang udah gitu. Bawahnya ngantuk terus juga guys, jadi tidur deh. Kalau di acting bener-bener mantap, serius. Oke, makasih ya. Mas Fajar ingat kamu. Maksudnya? Berarti Mas Fajar ingat kamu. Maksudnya? Ya kan aku istrinya. Maksudnya, oh, kalau air matanya netes terus gitu maksudnya. Gimana reaksi Kak Fajar pas tahu Kak Ica hamil? Wow. Jadi waktu itu kan Mas Fajar mau manggung Alifroh tuh. Aku nggak ikut kan. Nah, pas maghrib Mas Fajar habis sembuh dari sakit waktu itu. Habis itu aku bilang, yang nanti aku mau coba tes pack, kataku. Aku belum telat sih sebenarnya, masih lusa gitu, tanggal apa, tanggal aku datang head. Cuma aku iseng pengen coba tes pack aja gitu, cuma iseng doang pengen tes pack gitu. Terus habis itu, kenapa aku nggak tes pack sekarang, yang katanya suami kan. Loh, kalau tes pack katanya itu habis bangun tidur aku gitu, bukan sekarang, bukan sebelum tidur. Udah deh, di situ udah feeling sih sebenarnya kalau bakal garis 2 gitu. Dan Mas Fajar juga yakin gitu. Ya Allah, ntar lagi udah jadi ayah. Nah, kayak gitu-gitu. Padahal masih belum tes pack tuh. Nah, habis itu pas bangun oh enggak, ya pas aku bangun tidur, Mas Fajar datang manggung, aku bangun tidur. Nah, habis itu subuh aku kamar mandi, aku coba tes pack. Terus aku langsung lari gitu. Ya kan, garis 2 katanya, tapi masih samar-samar waktu itu, masih samar-samar. Tapi makin lama tuh makin terang gitu loh guys, ngerti nggak sih? Ya aku nggak tahu gitu. Waktu itu tes packnya aku dikasih apa, ibu suster pegawai puskesmas itu waktu itu, hadiah pernikahan gitu dikasih itu guys. Terus habis itu kado pernikahan ada tes packnya gitu, terus aku coba kan. Terus habis itu keesokan harinya terus habis itu pas garis 2 itu udah heboh tuh Mas Fajar. Di rumah sini kan banyak orang kan, banyak anak-anak tidur di sini. Anak-anak KA, teman-teman KA di sini semuanya dibangunin, Bang Hapsi juga dibangunin gitu. Semuanya. Habis itu pas waktu itu juga aku langsung diajak ke rumah mertua. Ke rumah mertuaku. Ke rumahnya Mas Fajar, ke rumah Mak Abah. Kan rumah Mas Fajar sama rumah emak sama abah kan lumayan kan, maksudnya aku kan tinggal sendiri, Mas Fajar tinggal sendiri sama aku gitu guys, sama anak-anak. Kalau jadi buat yang nanya aku tinggal sama mertua apa enggak, jadi aku tinggal sama Mas Fajar di rumahnya Mas Fajar. Terus habis itu kesana deh, semuanya dibangunin intinya. Dia ngeliatin terus tesnya kayak gini sambil senyum-senyum, terus nggak tidur sampai pagi padahal waktu itu kita mau manggung harus berangkat jam 8 pagi. Jadi Mas Fajar tuh nggak bangun sampai jam 7, baru cuma tidurnya 1 jam doang.
saking senengnya gitu. Dan waktu itu pengennya sih dibikin story waktu itu kan ya, cuma kita tuh masih belum yakin, maksudnya belum apa ya, belum 100% gitu tahu kalau itu hamil gitu, takutnya kan gimana gimana gitu lah. Terus keesokan harinya dites pack lagi, garis 2 tuh makin terang gitu. Terus dah dicoba dites pack lagi, mulai dari tes pack yang harganya murah sampai yang paling mahal, dicoba semuanya. Udah deh, semenjak aku hamil tuh Mas Fajar jadi posesif. Posesif banget gitu. Iya, posesifnya itu aku nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh kayak gini. Aku tidur aja ya, padahal kan masih kecil kan ya kandungan aku. Aku tidur aja, agak miring, agak tengkurap gitu. Dikepuk, anaknya gitu. Awas, awas perutnya gitu. Oh, perutnya yang kayak gitu. Pegang kalau misalnya lagi di dalam mobil terus ada goncangan dikit gitu, yang pegang perutnya yang kayak gitu gitu. Padahal kan apa ya, ya menurut aku sih nggak apa-apa, nggak masalah sih gitu. Terus habis itu udah sampai aku mikir, ya intinya yang anaknya yang gitu, wow, apa-apa perutnya yang gitu, yang anaknya kayak gitu. Sampai aku tuh mikir gini, dia kayaknya nggak kasihan sama aku deh, dia kayaknya nggak sayang sama aku deh, dia cuma yang sayang sama Eman tuh cuma sama anaknya doang kayaknya. Aku sampai sampai mikir, astagfirullahaladzim, sampai mikir kayak gitu guys gitu. Biasa kan kita lagi cekcok dikit gitu, yang dikhawatirin tuh kayaknya di perutnya aku doang gitu, maksudnya anaknya doang. Jadi aku mikir, kamu tuh nggak sayang sama aku ya gitu. Kalian terlalu gitu nggak sih? Terlalu terlalu apa ya, kalian kayak gitu juga nggak sih? Maksudnya ngerasain gitu gitu juga nggak? Kayaknya yang disayang tuh bukan aku, anaknya doang gitu. Aku kalau mual itu setiap habis makan pasti mual, setiap habis makan pasti mual, mual banget. Kakak HPL-nya berapa kapan? Aku HPL-nya itu tanggal 18 April 2022. 2023. Ya, tahun depan 18 April HPL-nya, tapi masih bisa berubah sih ya. April itu sama kayak ini, bulan lahirnya bapaknya, ayahnya. Malah aku nggak pengen sama di bulannya itu. Aku pengennya sih Maret, Maret atau Mei. Aku pengennya Januari, Februari, Maret. Oh, Maret. Aku pengennya Maret. Aku pengennya sih Maret, guys. Soalnya gini, Februari ulang tahun aku, Maret tahun anakku, April ulang tahun bapaknya, ayahnya, gitu. Sudah USG kak. Nah, untuk USG itu harus nunggu 1 trimester. Masih disuruh nunggu trimester pertama dulu 13 minggu. Sekarang aku masih 7 minggu guys, mau ke 8 minggu. Jadi sekalian udah ada kok, cuma masih kecil gitu. Jadi nanti pas 13 minggu mau USG lagi. Kalau pagi bangun tidur nggak mual kak, tergantung guys.